makannya masih 592 ya teman-teman ya, masih 592. Belum saya kasih makan seperti beras merah, jagung, belum teman-teman. Ini baru 592. Kadang kalau dia makannya kurang lahap, saya campur sama nasi. Kalau sama nasi dia lahap sekali teman-teman. Jadi pure 592 dan nasi. Kalau pas saya lagi kerja, ini makannya hanya 592. Dengan catatan di kandang selalu harus ada minuman ya, jangan sampai minuman itu habis. Jadi minuman kita ganti setiap hari pakai air matang ya. Kalau saya pakai air matang teman-teman, karena yang terkandung dalam minuman itu kalau airnya tidak sehat itu ada bakteri seperti bakteri E. coli dan sebagainya, itu malah nanti berbahaya. Jadi kalau bisa itu pakai ini teman-teman, pakai air matang seperti itu teman-teman ya, biar terhindar dari bakteri E. coli. Ini juga sudah mulai saya kasih ekstra puding teman-teman. Ekstra puding itu kan makanan tambahan ya, tapi belum saya perbanyak protein karena ini belum memerlukan banyak protein. Dia hanya memerlukan seperti karbohidrat, kalsium, vitamin. Kalau protein nanti kalau dia sudah masuk ke rawatan tipis-tipis teman-teman, karena untuk membentuk massa otot. Jadi kalau seusia gini yang saya pacu adalah kalsiumnya. Kalsium mendapatkan vitamin D, didorong oleh vitamin D sehingga nanti kalsium ini sempurna akan membentuk tulang yang kuat. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita di sini bicara keilmuan teman-teman. Kalau yang membentuk massa otot itu pakai protein. Kalau untuk membentuk tulang itu pakai kalsium, tapi jangan lupa kalsium itu untuk membentuk tulang diperlukan vitamin D sebagai penyempurna. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman, koingon black bull berjubah hitam ya, koingon black bull berjubah hitam. Berarti teman-teman juga punya ayam kesayangan kan di rumah ya. Seperti ini teman-teman, kita kalau punya ayam kesayangan, punya hobi ya, entah itu hobi apa aja lah, di sini kita bisa terhibur teman-teman. Kerja capek, di rumah ada hiburan, nanti berangkat kerja lagi. Seperti itu ya teman-teman ya, biar hidup ini menjadi berwarna karena kita punya hobi teman-teman. Kalau cuma kerja melulu nanti bosen ya teman-teman ya. Nih cakar terus deh. Ini manja teman-teman, kalau di rumah manja dia sama saya karena udah terbiasa ya, udah terbiasa saya pegang-pegang begini. Jadi ada hubungan emosional antara ayam dan yang merawat, seperti itu. Jadi kita harus punya hubungan emosional. Pasti teman-teman juga di rumah punya kan ayam-ayam seperti ini kan, ayam-ayam kesayangan. Ayam-ayam kesayangan kita rawat dengan baik. Nah, syukur-syukur nanti dia setelah besar dapat sabuk, dapat gelar ya, bisa win, itu udah puasnya minta ampun ya teman-teman ya. Kalau sudah bisa win, pencapaian prestasinya bagus gitu, kita akan bangga teman-teman. Jadi semoga teman-teman di rumah juga punya kelangenan ya, kelangenan seperti saya, seperti itu ya teman-teman ya. Dirawat sebaik-baiknya biar ayam tetap sehat, dan kalau bisa jangan sampai sakit biar pertumbuhannya bisa maksimal, termasuk pertumbuhan tulangnya, semuanya lah biar bisa maksimal. Ini masih usia 4 bulan ya teman-teman loh, ini masih usia 4 bulan. Nah nanti kalau saya pribadi ya teman-teman, ngelatihnya itu mulai usia minimal ya, minimal itu 8 bulan lah baru kita gebrak perdana ya, buka urat perdana. Kalau kita sabar itu 10 bulan itu udah lumayan teman-teman. Kalau kita gebraknya di usia 10 bulan itu paling tidak dia tulang-tulang cekernya udah agak kuat ya.
Jadi silakanlah selera teman-teman mulai kapan buka urat perdana ya. Yang penting kita harus hati-hati, jangan sampai ayam ini rusak di jalan, maksudnya belum dapat sabuk tapi sudah rusak duluan. Nah, itu karena memang kadang karena perawatan ataupun sistem sparring yang kurang benar, seperti itu ya teman-teman ya. Oke ya teman-teman ya, nanti kita sambung lagi untuk step selanjutnya. Ini mau ceker-ceker lagi teman-teman. Nah, ini saudara kembarnya teman-teman. Kalau ini kalau kita lihat dari ini ya, bentuk kepala kayaknya dia itu lebih teknik, kayaknya lebih teknik. Lehernya juga panjang, bodinya juga panjang. Kalau ini saya yakin sekali ini nanti akan brutal teman-teman. Ini termasuk koingon ya, darah pakoinya ada. Saya kira nanti harapan saya super lock ya, super lock, berakot brutal, pukulnya ke badan-badan lawan, seperti itu harapan saya nanti, sesuai dengan karakter koingon. Ini di setiap konten saya ya teman-teman ya, saya pengen ngasih beberapa tips ya, khususnya untuk pemula. Kalau untuk yang senior pasti sudah tahu lah ya, khusus untuk pemula. Jadi begini teman-teman, rawatan ayam itu kalau bisa umur mulai 2 bulan sampai 6 bulan itu kalau bisa ya teman-teman umbar bebas dengan dikasih nutrisi yang bagus. Tapi kalau tempatnya terbatas ya minimal seperti saya ini teman-teman ya. Jadi kita pelihara ayam ini jangan dibok mati teman-teman, tapi harus dia punya ruang gerak yang cukup. Seperti ini misalnya, alasnya pakai pasir ya. Itu kalau masih ini kan masih anak-anak ya teman-teman ya, umur 4 bulanan lah ini. Jadi tinggi pelangkringan itu sekitar hanya 60 cm teman-teman, karena ini ayam masih muda dan belum perlu otot banget ya. Jadi biar dia bisa bermain-main, ceker-ceker, kipu-kipu di pasir seperti ini, bisa naik turun agar ototnya ini terangsang teman-teman ya, agar ototnya terangsang. Tapi harus tetap dikasih air minum setiap hari. Jadi kalau saya tuh perawatan ayam seperti ini, air minumnya full teman-teman, dari pagi sampai sore full. Nah, dari pagi sampai sore full air minum. Jadi jangan dibok mati ya teman-teman. Kalau usia ayam segini tetap dia harus bisa bermain-main, naik turun tangga gitu ya. Ini jenisnya koingon teman-teman ya. Nah, seperti yang dulu pernah saya bilang, ini jenisnya koingon. Nah, jadi kalau koingon itu pola mainnya dia susah dipukul ya teman-teman ya. Susah dipukul karena dia termasuk ayam teknik, dan ini sasisnya udah lumayan teman-teman, sasisnya tebal. Jadi kayaknya kalau dia dipukul mungkin menurut saya udah punya daya tahan pukul sendiri. Jadi kalau bisa memang ayam ini satu punya teknik yang bagus, ketika dipukul dia susah. Yang kedua, dia punya, kecuali dia harus punya pukulan yang keras yang membuat efek di lawan, dia juga punya tadah pukul yang bagus, sehingga kalau kena pukul dia masih bisa bertahan. Seperti itu ya teman-teman ya, bagi pemula ya. Kalau untuk senior pasti sudah tahu lah, minimal 3 hal ya. Satu, ayam teknik yang susah dipukul, dia punya pukulan yang bagus, tapi ketika dipukul dia punya tadah pukul yang bagus. Nah, untuk mencapai ke situ perlu perawatan teman-teman. Karena saya pekerja ya, perawatannya seperti ini. Nah, tetap dengan nutrisi yang baik, di box, tapi boxnya luas seperti ini, bisa ceker-ceker, bisa kipu-kipu, naik turun tangga, jadi ototnya terangsang.
Begitu ya teman-teman ya. Besok kalau di konten yang lain berarti saya juga pasti ngasih trik lagi teman-teman. Ngasih trik lagi. Nah, ini memang kandang ini sengaja saya buat dari bahan alami ya. Bahan alami seperti bambu seperti ini karena untuk meredam panas teman-teman. Kita bisa pakai istilahnya galvalum gitu ya. Tapi seperti bajaringan, tapi kalau saya lebih suka dari bambu seperti ini teman-teman, karena ini kalau buat orang-orang sepuh dulu ya, orang-orang tua dulu itu bisa meredam panas panas suhu ataupun cuaca. Begitu ya teman-teman ya. Ini sudah dulu kontennya, besok disambung lagi ya teman-teman ya. Ini koengan Black Bull teman-teman, ini F2 nya Black Bull Pitbull. Jadi ini masih ketemu cucunya Black Bull Pitbull. Ini kesayangan saya teman-teman, ayam kesayangan saya. Oke, sampai di sini ya teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton konten saya. Jangan lupa subscribe, like and share ya. Komen-komen, kita bisa biar sama-sama menambah ilmu, menambah wawasan. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih. Ini mau turun ayamnya. Nah itu teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton.